Salam bagi kita semua. Damai dan sejahtera Allah beserta dengan kita di tengah-tengah situasi Indonesia dan dunia yang masih dilanda pandemi COVID-19. Meskipun tahun ini kita harus merayakan Pekan Suci di rumah kita masing-masing dengan keluarga, teman, atau bahkan seorang diri, biarlah kita tetap dapat menghayati penderitaan dan pengorbanan Kristus bagi kita. Hari ini kita merayakan Kamis Putih. Ibadah Kamis Putih dilaksanakan untuk mengingat saat-saat terakhir Yesus bersama dengan para murid-Nya. Ada dua peristiwa penting yang kita kenang bersama dalam ibadah ini. Yang pertama adalah jamuan makan malam terakhir Yesus bersama para murid-Nya. Jamuan makan malam ini dilakukan untuk merayakan Paskah Yahudi, perayaan pembebasan bangsa Israel dari Mesir. Peristiwa kedua yang kita kenang adalah peristiwa Yesus membasuh kaki para murid-Nya dan memberikan perintah kepada para murid-Nya untuk saling mengasihi dan melayani. Biarlah kita mengingat dan mengenang dua peristiwa ini dalam masa-masa sulit yang kita jalani, sehingga kita tetap berpengharapan kepada Tuhan dan bersedia menyatakan cinta kasih kita kepada sesama melalui tindakan nyata. Saudara-saudara, marilah kita berdiri menghadap Tuhan dengan menyanyikan pujian bagi-Nya. Mazmur Responsoria, Mazmur 133. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya
apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala, Meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun. dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun, Ke atas gunung-gunung Sion. sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat. Kehidupan untuk selama-lamanya. Syukur kami ungkapkan, syukur padamu Bapa, syukur telah kau berikan Yesus putramu. Syukur kami ungkapkan, syukur padamu Bapa, syukur telah kau berikan Yesus putramu. Dalam karya kasih-Mu, orang miskin dan lemah kini menjadi kaya dan tegak. Dalam karya kasih-Mu, orang miskin dan lemah kini menjadi kaya dan tegak. Syukur. Silakan duduk. Baiklah, kita bersama-sama berdoa. Dalam kesatuan hati kami akan mendengarkan dan merefleksikan firman Tuhan. Oleh sebab itu, biarlah Roh Kudus yang membimbing kami, memberikan pengertian dan penjelasan terhadap firman yang akan kami refleksikan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yesus mengalami suatu kematian yang sebenarnya pantas bagi kita, manusia berdosa. Kematiannya mengalahkan kodrat kita yang cenderung berdosa dan membuat kita menerima kenyataan bahwa Yesus memberikan hidupnya untuk kita, saudara dan saya. Apakah kita telah memperkenankan Dia membasuh kaki-kaki kita untuk membebas merdekakan diri kita dari dosa dan mengubah hati kita? Ya, Yesus, Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Tidak terbayangkan bagaimana Engkau merendahkan diri-Mu guna membasuh kaki-kaki kami, dan juga mempersembahkan diri-Mu sebagai kurban penebusan atas dosa-dosa kami. Bersihkanlah kami dari segala hal yang menghalangi masuknya aliran kasih-Mu ke dalam hati kami.
Sementara itu, sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa, sama seperti Ia senantiasa mengasihi murid-Nya. Demikian sekarang Ia mengasihi mereka sampai pada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama, dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati Dia. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya, dan bahwa Ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian Ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah Ia kepada Simon Petrus. Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku? Apa yang kuperbuat, Engkau tidak tahu sekarang, tetapi Engkau akan mengertinya kelak. Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya. Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku. Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku. Barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi, selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua. Sebab Ia tahu siapa yang akan menyerahkan Dia. Karena itu Ia berkata, tidak semua kamu bersih. Sesudah Ia membasuh kaki mereka, Ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu Ia berkata kepada mereka, mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi, jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu, sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama, seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Sesungguhnya, seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada Dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jikalau kamu melakukannya. lebih sungguh.
Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh. Saudaraku, dua nama yang menghiasi sejarah iman orang percaya, Yudas dan Simon Petrus. Yudas dikenal sebagai pengkhianat karena telah menyerahkan Tuhan Yesus kepada imam-imam kepala hanya demi 30 keping perak. Tak heran jika ada banyak kecaman dan kutukan bahkan hingga saat ini. Namun akhirnya ia menyesal dan bunuh diri. Simon Petrus adalah salah seorang dari 12 rasul Yesus Kristus. Ia adalah seorang nelayan dari Galilea yang diberi posisi pemimpin oleh Yesus. Simon Petrus pernah menyangkal Yesus sebanyak 3 kali. Namun akhirnya Simon Petrus dipanggil, dipulihkan, lalu diutus. Saudara-saudaraku, Simon Petrus telah dipulihkan meskipun Yesus melihat hal yang terburuk di dalam dirinya. Akan tetapi, Yesus tetap mempercayai yang terbaik dalam dirinya dan mengutusnya kembali. Yesus memperingatkan Yudas. Setelah Yesus berkata demikian, ia sangat terharu, lalu bersaksi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang dari kamu akan menyerahkan aku." Murid-murid itu memandang seorang kepada yang lain. Mereka ragu-ragu, siapa yang dimaksudkannya? Seorang di antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya, bersandar dekat kepadanya, di sebelah kanannya. Kepada murid itu, Simon Petrus memberi isyarat dan berkata, "Tanyalah, siapa yang dimaksudkannya?" Tuhan, siapakah dia? Dialah itu yang kepadanya aku akan memberikan roti, sesudah aku mencelupkannya. Sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mencelupkannya, dan memberikannya kepada Yudas, anak Simon Iskariot. Yesus memperingatkan Petrus. "Tuhan, kemanakah engkau pergi?"
Ke tempat aku pergi, engkau tidak dapat mengikuti aku sekarang. Tetapi kelak, engkau akan mengikuti aku. Tuhan, mengapa aku tidak dapat mengikuti Engkau sekarang? Aku akan memberikan nyawaku bagimu. Nyawamu akan kau berikan bagiku? Sesungguhnya aku berkata kepadamu, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Penyalipan adalah hukuman terberat pada masa itu. Hukuman ini dijatuhkan kepada mereka yang melakukan kejahatan tingkat tinggi dan yang tidak dapat lagi diampuni. Pada masa itu, Tuhan Yesus dituduh atas kebohongan yang Ia sampaikan, atas kebenaran yang dituduh sebagai sebuah kebohongan. Padahal Tuhan tidak melakukan kejahatan tersebut, bahkan kejahatan apapun.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ibadah Kamis Putih yang kita selenggarakan ini juga diselenggarakan oleh beberapa gereja untuk memperingati peristiwa perjamuan terakhir yang diadakan oleh Tuhan Yesus dan juga oleh para murid-Nya. Sebelum perjamuan dimulai, Yesus mencuci kaki para murid-Nya. Hal ini untuk memberikan keteladanan tentang arti kerendahan hati, saling mengasihi, dan juga saling melayani. Setelah Tuhan Yesus membasuh kaki para murid-Nya, Tuhan Yesus memberikan perintah atau amanat baru kepada para murid-Nya itu agar saling mengasihi satu dengan yang lain. Saudara, kita tahu bahwa perintah ini bukan baru, tetapi perintah ini sudah ada dalam hukum Taurat. Dan bangsa Yahudi tahu benar, saudara-saudara, tentang perintah ini. Bahwa perintah ini bahkan diatur di dalam seperangkat aturan yang lengkap dan juga secara mendetail. Akan tetapi karena mereka sudah begitu rutin dan itu menjadi satu rutinitas, maka perintah itu kehilangan maknanya. Orang Yahudi hanya sekedar mengasihi. Ya, dia hanya sekedar mengasihi, sekedar menjalankan perintah agama. Bukan karena kehendak itu datang dari dalam dirinya sendiri, bukan. Ya, itu sebabnya di sini Yesus memperbaharui lagi perintah itu dengan memberikan teladan yang mengajak para murid-Nya untuk dia mencuci kaki para murid-Nya. Saudara, pekerjaan ini sebetulnya harusnya dilakukan oleh para budak. Ya, akan tetapi Yesus, dia dengan sukarela, dia melakukan pekerjaan yang boleh dibilang pekerjaan rendahan ini. Kenapa? Tujuan dari Yesus lakukan itu adalah dia ingin memberikan satu contoh teladan, yaitu mau merendahkan diri, mau melayani sesama manusia. Dan pembasuhan kaki yang dilakukan Yesus ini merupakan bentuk dari pewartaan atau dari proklamasi hukum kasih. Nah, di hari Kamis Putih ini, saudara-saudara, kita menghayati maknanya, yaitu keteladanan pelayanan dan perintah mengasihi yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Di mana teladan pelayanan, perintah saling mengasihi, itu menjadi identitas. Identitas dari para murid Yesus. Dan peristiwa Kamis Putih ini ditandai setelah kita membaca tadi, di dalam perenungan yang kedua, juga ditandai adanya suatu pengkhianatan. Pengkhianatan oleh seorang yang namanya Yudas Iskariot. Penyangkalan diri dari seorang yang bernama Petrus kepada Yesus. Jadi kalau kita runtutkan dari perenungan pertama, kedua, dan ketiga itu, kita semuanya, saudara dan juga saya, ya, diajak sebagai pengikut-pengikutnya, sebagai murid-muridnya, hendaknya mau memberi diri kita kepada Tuhan. Mau memberi diri untuk dipakai oleh Tuhan. Melayani di ladang Tuhan dengan kerendahan hati kita. Bukan untuk mencari hormat, bukan untuk mencari pujian. Saudara, memang iman kita sekarang ini ya, terkadang kalau boleh diibaratkan, iman kita itu seperti irama detak jantung. Kita semua punya jantung ya, kita pegang. Kita punya jantung. Kadang degupannya, iramanya itu kenceng, keras. Kadang kuat, tapi kadang lemah. Nah, saat kita berada di dalam kebahagiaan kehidupan kita ini, ya kita seringkali meyakini keberadaan Yesus dan penyertaan Yesus itu selalu ada bagi kita. Ketika kita lagi bahagia, ketika kita lagi happy-happy.
Akan tetapi ketika kita ada pergumulan, ada masalah dan pergumulan itu datang silih berganti. Satu belum selesai datang lagi, begitu seterusnya. Tidak jarang kita ragu. Ragu akan penyertaan Tuhan. Tidak jarang kita tidak yakin, kita nggak yakin ya akan kuasa Tuhan. Itu yang seringkali terjadi, saudara-saudara. Sekarang kita bertanya kalau begitu, siapa itu Yesus? Apa yang harus saya hayati? Apa yang harus saya ingat? Apa yang harus saya katakan? Apa yang harus saya, kalau boleh dikatakan, banggakan dengan Yesus itu? Ketika masalah saya datang, pergumulan bertubi-tubi, berat, nggak berhenti-berhenti, silih berganti, mendera hidup saya tidak mengalami bahwa Yesus itu ada bersama dengan saya. Jadi saya mau katakan apa? Apa yang mau saya banggakan dengan Yesus itu? Seringkali Bapak Ibu Saudara, kita berkata ataupun juga bertanya-tanya dalam diri kita sendiri. Tetapi marilah saudara-saudara, ketika kita bimbang, ketika kita ragu, ketika kita merasa bahwa Tuhan Yesus nggak bikin apa-apa, nggak buat apa-apa di dalam diri kita. Dia tidak berkuasa atas hidupku, atas pergumulanku, dan lain sebagainya. Dia tidak pernah ada di dalam ruang, di dalam hidupku ini. Maka marilah saudara-saudara, di dalam hari Kamis Putih atau ibadah Kamis Putih, mempersiapkan besok masuk di dalam sakramen perjamuan. Kiranya suara hati kita yang terdalam ini mengingatkan kita kembali bahwa ada setitik cahaya iman tentang Yesus Kristus yang tersalib. Mengingatkan kita bahwa ada setitik cahaya iman tentang Yesus Kristus yang teraniaya, yang menderita, yang berkorban begitu besar. Untuk siapa? Untuk saudara dan juga untuk saya. Oleh sebab itu, saudara-saudara, dalam perenungan ini, mari kita memfokuskan diri kita memfokuskan hati kita. Dan kita benar-benar percaya, yakin bahwa hidup kita mau dipakai oleh Tuhan. Yakin dan percaya bahwa saudara dan juga saya mau mengikut dan mengiring Tuhan Yesus Kristus selama-lamanya. Kita mau ikut Tuhan Yesus sampai kapanpun. Karena kita yakin dan percaya Tuhan Yesus Kristus itulah sumber jawaban di dalam setiap persoalan, pergumulan, dan masalah kita. Amin. Kita siapkan pujian KJ 375. Kita mengambil saat hening sambil jemaat membawakan doa pribadi.
Engkau telah setia kepada kami. Yesus. Kita memasuki doa syafaat, Bapak Ibu. Doa syafaat akan dibawakan oleh petugas yang sudah dipersiapkan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang bertahta di kerajaan surga yang mulia, Bapa yang kami kenal dalam Putramu Yesus Kristus, puji syukur kami naikkan ke hadirat-Mu yang kudus ya Bapa, atas anugerah dan berkat-Mu, sehingga kami dapat berkumpul pada malam hari ini dan mengikuti ibadah Kamis Putih. Terima kasih atas firman-Mu ya Tuhan, yang disampaikan kepada kami malam hari ini melalui perenungan dan refleksi. Tuhan Yesus, Engkau mencuci kaki kami, Engkau mencuci kaki murid-murid-Mu, kaki yang sering membawa langkah kami kepada dosa dan hidup yang tidak berkenan kepadamu. Tuhan Yesus, mampukanlah kami untuk rendah hati, sehingga kami pun mau mencuci kaki mereka yang sudah menyakiti hati kami. Tuhan Yesus, ajarilah kami untuk mengampuni dan melayani, bukan karena kekuatan kami, melainkan karena kekuatan yang berasal dari-Mu. Tuhan Yesus, mampukanlah kami meneladani pelayanan dan perintah saling melayani sebagai identitas kami sebagai murid-Mu. Ajar kami untuk mau melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Bapa di surga, saat ini kami mau berdoa untuk pemerintah kami, Presiden beserta segenap jajaran pemerintahan pusat hingga daerah. Berikanlah mereka hikmat, kebijaksanaan, dan roh takut akan Tuhan dalam menjalankan tugas mereka. Berkatilah mereka khususnya di masa-masa ini, saat bangsa dan negara kami menderita akibat pandemi yang berlangsung selama lebih dari 1 tahun. Berikanlah kesehatan dan kekuatan dan kemampuan pada para pemimpin kami untuk mengelola segala yang dibutuhkan oleh bangsa dan negara kami, agar kami dapat keluar dari masalah-masalah yang ditimbulkan sebagai dampak pandemi ini. Bapa Maha Baik, kami berdoa untuk program vaksinasi yang sekarang sedang berlangsung. Kiranya Tuhan jaga dan kawal prosesnya, agar dapat berjalan dengan lancar dan aman, hingga seluruh rakyat dapat mendapatkan vaksinasi dan tercapai herd immunity dalam negara kami. Ya Bapa, mampukanlah pemerintah kami untuk menjaga ketersediaan stok vaksin bagi seluruh rakyat Indonesia, agar target pemberian vaksin 1 juta orang per hari dapat terrealisasi. Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa juga bagi para tenaga kesehatan yang bekerja di rumah sakit, merawat orang sakit, baik karena berbagai penyakit ataupun juga sakit akibat terpapar virus COVID-19. Berikanlah mereka kesehatan, kekuatan, dan kehati-hatian dalam menjalankan tugas mereka, serta jauhkanlah mereka dari penularan akibat virus. Bapa Surgawi, kami juga berdoa bagi para pasien yang dirawat di rumah sakit, ataupun para isoman di rumah mereka masing-masing. Berikanlah kesembuhan dan kepulihan ya Tuhan. Juga kami berdoa bagi keluarga yang berduka cita karena ditinggalkan anggota keluarga akibat virus ini.
Kiranya Tuhan hiburkan mereka. Ya Tuhan, inilah doa yang kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mohon, dengarlah doa kami. Ya Tuhan, kami mau berdoa untuk seluruh gereja-Mu yang ada di muka bumi ini. Kami memohon kepadamu untuk memimpin setiap langkah pemberitaan firman-Mu yang selalu mewartakan kebenaran Kristus di tengah pergumulan yang ada di dunia ini. Tuhan yang Maha Agung, kami juga memohon hikmat daripada-Mu untuk seluruh GPIB, fungsionaris Majelis Sinode dan jajarannya, BP Mupel dan jajarannya, pendeta dan seluruh majelis jemaat di Indonesia dalam melaksanakan setiap tugas dan tanggung jawab pelayanannya. Kami juga mau berdoa untuk seluruh jemaat GPIB, baik yang ada di kota maupun yang ada di pedesaan. Kami mohon kepadamu agar mereka selalu dikuatkan dalam menjalani seluruh aktivitasnya, menjalani pelayanannya, dan juga selalu bertekun di dalam iman kasih-Mu yang telah Engkau ajarkan. Serta berkati seluruh pos Pelkes yang tersebar di Indonesia. Ya Tuhan, dengarlah doa kami. Ya Bapa, kami berdoa bagi GPIB Sangkakala, mulai dari KMJ, Ibu Pendeta Esterinda Manusiwa bersama keluarga, agar Tuhan memelihara dan memberkati serta memampukan beliau untuk menggembalakan jemaat Sangkakala dengan bijaksana dan penuh hikmat. Begitu juga para PHMJ, majelis jemaat, baik penatua maupun diaken, agar tetap dapat melayani dengan sungguh-sungguh demi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Setiap pengurus ke-6 Pelkat, komisi-komisi, dan panitia, kiranya Tuhan berikan semangat dalam melayani dan Tuhan turut bekerja bersama dengan mereka untuk menopang setiap program pelayanan di jemaat kami, GPIB Sangkakala. Sehingga apa yang telah diprogramkan dapat terlaksana dan berjalan dengan baik. Tuhanlah yang menolong dan memberkati para pelayan-pelayan di gereja kami GPIB Sangkakala di setiap keterlibatan dalam pelayanan yang Tuhan percayakan, supaya dapat memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Ya Bapa, kami berdoa bagi seluruh jemaat GPIB Sangkakala, agar semakin bertambah kerinduan untuk bersekutu dan semakin bertumbuh dalam iman, serta tetap dikuatkan oleh Tuhan dalam menghadapi segala pergumulan. Terlebih pada masa pandemi COVID-19 ini, Tuhan, Engkaulah perisai hidup kami. Berilah kami kekebalan tubuh yang baik, dan kami percaya bahwa Tuhan sanggup memusnahkan virus corona ini di sekitar kami, bahkan dari bangsa kami, Indonesia yang tercinta ini. Ya Bapa, kami sebagai jemaat yang bergumul karena masalah keluarga, pekerjaan, kesulitan ekonomi, dan kesehatan, kami percaya bahwa Tuhan tidak membiarkan kami bergumul sendiri. Tuhan selalu mendampingi dan memberi pengharapan, dan Tuhan tolonglah dan jawablah setiap pergumulan anak-anak-Mu. Khususnya saudara kami Kurt Patinama yang masih dalam perawatan di Rumah Sakit Siloam Kebonjeruk. Bapak Penatua John D. Lepar dalam pemulihan, dan Bapak Rakut Sembiring dalam pemulihan. Semoga jiwa dan raga saudara dan orang tua kami ini merasakan sentuhan kasih Tuhan dan dapat menyembuhkan segala yang sakit. Ya Bapa, dengarlah doa kami.
Kami persilahkan untuk jemaat yang ingin menyampaikan pokok doanya. Dipersilahkan. Ya Bapa, itulah tadi pokok-pokok doa yang telah disampaikan oleh anak-anak-Mu. Sambut dan dengar Bapa sebagaimana doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Solois, Talita Tapu Bolon. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku
sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Umat Tuhan, mari kita bersama-sama berdiri. Kembalilah ke kehidupanmu dan tebarkanlah harapan bagi mereka yang terabaikan.
melakukannya dengan pertolongan Allah. Bagikanlah cinta dan kasih kepada keluarga dan sesama yang selama ini kita abaikan. Kami melakukannya dengan pertolongan Allah. Terpujilah Tuhan, kini dan selamanya. Pujian Gita Bakti 246, Aku mau bersyukur. Marilah kita memohon berkat dari Allah. Kiranya Allah sumber kasih menganugerahkan kepadamu hari yang penuh kasih, agar menjadi berkat bagi semua orang dimanapun engkau berada. Berkat dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus besertamu kini sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah selesai. Selamat Hari Kamis Putih semuanya. Selamat Kamis Putih, persiapan perjamuan besok. Boleh difoto ya si Taro? Kak Vega mungkin bisa bantu foto, Kak. Foto dong. Di screenshot aja, Kak. Boleh. Ya. Kak Vega screenshot ya, Bu ya. Kak Vega atau Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, kameranya dinyalain ya. Iya. Kita nggak perlu kan? Kita ya, buka dong. Pasang, kalau mau foto pasang, kita pasang. Pasang dong. Oh ya udah. Filternya mantap. Terima kasih Bapak Ibu Saudara, partisipan 42 beserta dengan keluarga. Oke. Ini kita mulai Bu ya. Kita screenshot ya. Hitung berapa detik, Kak? Bentar. Mereka udah siap belum? Ditanya dulu. Udah, mau foto nggak kau? Sini. Oke, udah. Tunggu Bu, ini ada yang mau ikut foto nih. Oh, boleh. Iya. Oke, siap ya? Oke. Iya. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. Iya, sekali lagi. 1, 2, 3. Bentar tadi page 2-nya belum. Oke, page 2-nya belum. Lumayan banyak nih. Banyak yang ikut, nah. Oke ya. Senyum semuanya. Senyum, siap semua. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3.
Oke. Oke, terima kasih Komisi TPG, panitia, Bapak Ibu Saudara keluarga. Dadah Ibu Sembilan, dadah Beauty. Halo, ini siapa nih Beauty? Apa siapa itu? Beauty. Ini Mbak Rini. Pak Sarwoto, selamat malam. Ya, Pak Tony berdua doang, Mai Muli. Selamat malam. Salam sehat semua, sehat. Tadi belum semerah. Udah Jessica. Opung, luar biasa Opung. Mana Dokter Lala deh ya? Iya. Pak Roni. Banyak semua dari PKLU saya kabarin semua. Iya. Iya. Pendetain lain rumah ya? Beda room. Apa kabar tuh? Sehat-sehat selalu ya. Sehat-sehat semuanya. Iya, sehat-sehat. Ratna tumben belum smear rambut. Oh. Udah vaksin kedua ya? Sudah Pak, sudah kedua hari Senin kemarin. Pak Dharma, bagaimana Pak Dharma? Menjelang PKLU Pak Mantri. Nah, kami PKLU hadir. Pokoknya PKLU tidak ketinggalan. Kena 28 hari. Iya Pak, nggak apa-apa, lebih bagus hadir. Sama dulu. GP. Iya, mantap buat Timena. PKLU hadir dengan GP. Oke, pasti. GP-nya.